Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan sambung deskripsi di jurusan pendidikan matematika. Khususnya di video ini adalah bab 2-nya yakni bab tinjauan pustaka. Jadi buat kalian yang belum nonton bab satunya, tonton dulu agar nyambung di video pembahasan kali ini. Oke, sebelumnya saya ingatkan juga buat kalian yang belum subscribe channel Ilmu Muda, buruan deh segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik seputar skripsi, seputar mahasiswa, seputar penelitian dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Halo Sobat Ilmuwan Muda, kemarin kita sudah membahas terkait bab 1 ya. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas bab 2. Oke, bab 2 ya. Nah, bab 2 sendiri teman-teman disebut banyak ya istilahnya. Ada yang menyebut kajian pustaka, lalu ada juga landasan teori, ada juga yang mengatakan studi literatur, dan ada juga yang mengatakan tinjauan teori. Nah, tapi di bab 2 skripsi kali ini namanya adalah kajian pustaka. Kemudian apa yang harus diperhatikan? Yang pertama teman-teman, satu, ide pokok yang digunakan sama seperti pendahuluan atau latar belakang, akan tetapi lebih disempurnakan lagi. Apa maksud disempurnakan di sini? Disempurnakan berarti dijabarkan lebih luas lagi, karena isi dari bab 2 tentu lebih banyak daripada pendahuluan. Meskipun ide pokok yang dikembangkan sama. Jadi sama teman-teman membahas tentang sumber belajar. Bagaimana media pembelajaran berbantuan teknologi dapat dijadikan sebagai aspek penunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Banyak pendidik yang sudah menggunakan serta memanfaatkan teknologi di bidang pendidikan dan pembelajaran. Salah satu media pembelajaran adalah m-learning. Jadi ide pokok kedua berarti m-learning. M-learning atau pembelajaran mobile merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan mobilitas sehingga siswa dapat mengelola penggunaannya secara mandiri. Ini menurut Al-Emran et al. Tahun 2018. Salah satu materi matematika yang dapat disampaikan dengan menggunakan aplikasi m-learning yaitu program linear. Jadi ide pokok yang selanjutnya adalah program linear. Program linear merupakan salah satu materi matematika kelas 11 SMA sederajat yang sulit dipahami siswa karena membutuhkan penguasaan operasi aljabar dan ketelitian. Ini menurut Sriyanti DKK tahun 2022. Lalu kajian pustaka di sini ada beberapa subbab ya teman-teman. Yang pertama ada A, landasan teori. Kemudian yang B, kajian penelitian yang relevan, dan C, kerangka konseptual. Oke, mari kita bedah isi bab 2-nya ya satu per satu. Yang pertama ada A, landasan teori. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, yang dijelaskan secara spesifik menjadi beberapa poin lagi. Yakni yang pertama ada kajian pengembangan. Di sini dijelaskan yang pertama ada pengertian pengembangan ya, lalu yang B ada penelitian pengembangan. Kemudian poin kedua dijelaskan terkait teori pembelajaran saintifik. Teori pembelajaran saintifik itu seperti apa dijelaskan di sini. Kemudian yang ketiga ada aplikasi m-learning, yakni pembelajaran mobile. Pada poin ini dijelaskan seperti yang A ada pengertian pembelajaran, lalu B pengertian m-learning, kemudian yang C kelebihan dan kekurangan m-learning, dan yang D ada posisi m-learning dalam pembelajaran. Kemudian poin yang keempat di sini dijelaskan landasan teorinya yakni program linear. Di mana di sini dijelaskan yang A bentuk umum program linear, kemudian yang B grafik penyelesaian program linear, lalu yang C dijelaskan contoh permasalahan yang berkaitan dengan program linear. Kemudian poin kelima pada landasan teori dijelaskan respon siswa. Misalnya saja dijelaskan respon siswa adalah reaksi sosial siswa dalam menanggapi rangsangan atau pengaruh dari kondisi yang dilakukan orang lain. Respon dapat terjadi jika panca indera digunakan untuk memperhatikan dan mengamati suatu objek. Ini menurut Maharani dan Widiasi tahun 2016. Kemudian poin yang B yakni kajian penelitian yang relevan. Pada poin ini dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penjelasan pada poin ini bisa berupa paragraf dan bisa juga dalam bentuk tabel. Misalnya jika disampaikan dengan bentuk tabel bisa kita perhatikan pada tabel 2.1 yakni orisinilitas penelitian. Di sini bisa teman-teman perhatikan ya, yang pertama ada nomor, kemudian ada nama peneliti, judul dan tahun terbit, lalu persamaan, perbedaan dan orisinilitas penelitian.
Pada skripsi ini oleh penulis disampaikan 5 jenis penelitian ya. Tapi di sini hanya akan Ayam sampaikan 2 ya. Yang pertama di sini ya, nama penelitinya ada Mustafa Al-Emran, Vitali Mesey Azhar Kamaluddin, dengan judulnya Towards a Conceptual Model for Examining the Impact of Knowledge Management Factor on Mobile Learning Acceptance. Di sini ditulis pada tahun 2020. Bersamanya objek penelitian yaitu mobile learning. Kemudian perbedaannya, penelitian menggunakan Partialist Square Circular Equation Modeling atau PLSM dan mengembangkan model konseptual dengan memperluas TAM, yakni model penerimaan teknologi dengan faktor KM, yakni akuisisi, berbagi, aplikasi, dan perlindungan. Jadi kemudian originalitas penelitiannya yakni fokus dalam pengembangan aplikasi M-Learning pada materi program linear sebagai sumber belajar siswa SMA kelas 11. Kemudian yang kedua, nama penelitinya ada Eka Aprilia, Heni Puji Astuti, Isna Rafianti, dengan judulnya Development of Mathematics Learning Media Using STEM Approach of Linear Programming Material tahun 2021. Adapun persamaannya, yang pertama penelitian berupa Research and Development yakni R&D media berbasis Android. Lalu yang kedua fokus materi yang dikaji yaitu program linear. Adapun perbedaannya, yang pertama pengembangan media berbasis STEM. Yang kedua, penelitian menggunakan langkah-langkah pengembangan Tesmer. Kemudian yang ketiga, subjek penelitian yaitu siswa kelas 11 MIPA 5 di SMA N 14 Kota Tangerang. Adapun originalitas penelitiannya yakni fokus dalam pengembangan aplikasi M-Learning pada materi program linear sebagai sumber belajar siswa SMA kelas 11. Kemudian lanjut yang C yakni kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep atau dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut ya, bisa teman-teman perhatikan di gambar 2.10 yakni bagan kerangka konseptual. Di sini pertama dimulai dari masalah ya. Masalah ini dari kanan bisa kita lihat, di situ kita melakukan studi literatur. Studi literaturnya yang pertama berdasarkan Melvawani DKK tahun 2022 menunjukkan siswa mengalami kesulitan dalam menggunakan salah satu media pembelajaran yaitu Learning Management System atau LMS. Kemudian studi literatur juga oleh Fauzi dan Nur Faiza tahun 2021 menjelaskan terdapat beberapa kendala dan kesulitan dalam penggunaan media online dan tidak semua media berbasis teknologi dapat menyampaikan materi matematika kepada siswa dengan baik. Kemudian kita lihat dengan masalah dari studi empirik ya, yakni penggunaan e-learning di sekolah pada mata pelajaran matematika masih kurang efektif sehingga siswa kesulitan memahami materi secara mandiri. Kemudian masih rendahnya pemahaman siswa terhadap materi program linear. Kemudian dari masalah tadi kita coba turun ke bawah, yakni terkait pemecahan masalah. Masalah tadi apa kita coba pecahkan, yakni melalui kajian literatur. Yang pertama, M-Learning merupakan layanan atau fasilitas yang dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan di setiap saat dengan menyediakan informasi umum serta materi pelajaran. Ini menurut Tamimudin tahun 2007. Kemudian kajian literatur lain yakni hasil survei Kominfo tahun 2017, pengguna smartphone di kalangan pelajar atau mahasiswa sebesar 70,98% dan 5,97% pelajar mahasiswa yang menggunakan tablet. Dari pemecahan masalah tadi lanjut ke solusi ya. Solusi yang ingin ditawarkan yakni media pembelajaran aplikasi M-Learning. Selain itu juga pengembangan media dengan model ADI. Turun lagi yakni aplikasi M-Learning bernama Al-Majriti. Alasannya yakni peneliti terinspirasi pada tokoh matematikawan muslim yang bernama Al-Majriti. Kemudian nama Al-Majriti bentuk akronim dari aplikasi matematika jago program linear interaktif. Seperti itu teman-teman, ini adalah bagian kerangka konseptualnya. Jadi kalau dia tadi panah bisa kita katakan itu tahapan penelitian perkembangan, kemudian yang panah titik-titik itu adalah hasil dari tahapan penelitian. Lalu langkah kedua yang harus diperhatikan adalah subbab disusun dari umum ke khusus. Teman-teman jadi harus mengarah ke kemana? Ke fokus penelitian. Jadi pertama terkait sumber belajar. Bagaimana media pembelajaran berbantuan teknologi dapat dijadikan sebagai aspek penunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Banyak pendidik yang sudah menggunakan serta memanfaatkan teknologi di bidang pendidikan dan pembelajaran. Salah satu media pembelajaran adalah M-Learning. Berarti lanjut ke poin M-Learning.
M-learning atau pembelajaran mobile merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan mobilitas sehingga siswa dapat mengelola penggunaannya secara mandiri. Ini menurut Al-Emran et al. Tahun 2018. Salah satu materi matematika yang dapat disampaikan dengan menggunakan aplikasi M-learning yaitu program linear. Jadi mengerucut ke program linear. Program linear merupakan salah satu materi matematika kelas 11 SMA sederajat yang sulit dipahami siswa karena membutuhkan penguasaan operasi aljabar dan ketelitian. Ini menurut Sriyanti DKK tahun 2022. Lalu poin yang ketiga teman-teman, langkah ketiganya adalah tiap subbab dapat terdiri dari beberapa referensi penunjang. Jadi di sini satu paragraf itu bisa terdiri dari lebih dari satu referensi ya teman-teman. Dan referensi juga harus update ya, harus terbaru apalagi jika menggunakan jurnal. Nah misalkan contohnya seperti ini teman-teman. Ini yang membahas terkait M-learning. Untuk kalimat pertamanya, M-learning atau pembelajaran mobile merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan mobilitas sehingga siswa dapat mengelola penggunaannya secara mandiri. Ini menurut Al-Emran tahun 2018. Lalu yang kedua ada kalimat lagi tentang M-learning, yakni pembelajaran mobile atau M-learning merupakan pembelajaran yang dioperasikan melalui perangkat seluler nirkabel, yakni smartphone, komputer, tablet, dan lain-lain, untuk menyampaikan instruksi kepada siswa tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ini menurut Wang et al. Tahun 2009. Selanjutnya kalimat ketiga ditambah lagi terkait M-learning seperti ini. M-learning menjadi salah satu alternatif dalam memfasilitasi pembelajaran sehingga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ini menurut Darmawan tahun 2013. Jadi ada 3 kalimat seputar M-learning dengan berbagai sumber yang terdapat dalam satu paragraf. Kemudian langkah keempat, ubah kalimat dari referensi dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Jadi tidak boleh mengubah isi, keuntungannya bisa mengurangi plagiasi. Nah oke, langsung saja teman-teman, contohnya kalimat seperti ini tentang M-learning. Ada 2 kalimat. Yang pertama, M-learning atau pembelajaran mobile merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan mobilitas sehingga siswa dapat mengelola penggunaannya secara mandiri. Ini menurut Al-Emran et al. Tahun 2018. Lalu kalimat kedua ada pembelajaran mobile atau M-learning merupakan pembelajaran yang dioperasikan melalui perangkat seluler nirkabel, yakni smartphone, komputer, tablet, dan lain-lain, untuk menyampaikan instruksi kepada siswa tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ini menurut Wang et al. Tahun 2009. Oke, 2 kalimat ya, langsung kita ubah. Kalimat pertamanya menjadi pembelajaran mobile atau M-learning adalah pembelajaran yang bertautan dengan mobilitas sehingga siswa bisa mengelola penggunaannya secara independen. Ini menurut Al-Emran et al. Tahun 2018. Lalu kalimat keduanya jadi seperti ini. M-learning atau pembelajaran mobile adalah pembelajaran yang dioperasikan dengan perangkat seluler nirkabel, yakni komputer, tablet, smartphone, dan lain-lain, guna menyampaikan arahan untuk siswa tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ini menurut Wang et al. Tahun 2009. Kalau kalian bingung, kita akan mensejajarkan kalimat asli dengan kalimat sendirinya. Kalimat asli tadi kan seperti ini. M-learning atau pembelajaran mobile merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan mobilitas sehingga siswa dapat mengelola penggunaannya secara mandiri. Ini menurut Al-Emran et al. Tahun 2018. Lalu kalimat aslinya kita ubah menjadi pembelajaran mobile atau M-learning adalah pembelajaran yang bertautan dengan mobilitas sehingga siswa bisa mengelola penggunaannya secara independen. Ini menurut Al-Emran et al. Tahun 2018. Coba diperhatikan yang teman-teman. Yang pertama, M-learning atau pembelajaran mobile. Di sini kita balik menjadi pembelajaran mobile atau M-learning ya. Kemudian di situ kata merupakan kita ubah menjadi adalah. Kemudian yang berkaitan kita ubah menjadi yang bertautan. Lalu dengan mobilitas sehingga siswa dapat mengelola penggunaannya ya. Di sini dapat kita ubah menjadi bisa. Kemudian penggunaannya secara mandiri. Di sini secara mandiri ya, mandiri kita ubah menjadi secara independen. Kemudian lanjut ke kalimat keduanya. Kalimat aslinya tadi kan seperti ini. Pembelajaran mobile atau M-learning merupakan pembelajaran yang dioperasikan melalui perangkat seluler nirkabel, yakni smartphone, komputer, tablet, dan lain-lain, untuk menyampaikan instruksi kepada siswa tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ini menurut Wang et al. Tahun 2009. Lalu kalimat sendiri, kalimat kalian seperti ini. M-learning atau pembelajaran mobile adalah pembelajaran yang dioperasikan dengan perangkat seluler nirkabel, yakni komputer, tablet, smartphone, dan lain-lain, guna menyampaikan arahan untuk siswa tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ini menurut Wang et al. Tahun 2009. Coba diperhatikan ya teman-teman. Di sini pembelajaran mobile atau M-learning ya, kita balik menjadi M-learning atau pembelajaran mobile. Kemudian merupakan kita ganti menjadi adalah.
lalu yang dioperasikan melalui perangkat ya. Melalui di sini kita ubah menjadi dengan perangkat. Untuk menyampaikan instruksi di sini kita ubah menjadi guna, menyampaikan arahan di sini untuk kita ganti guna, lalu di sini instruksi kita ubah menjadi arahan ya. Instruksi kepada kita ubah menjadi arahan untuk. Jadi instruksi itu arahan, kepada itu untuk. Siswa tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi intinya parafrase adalah penyajian kembali atau penulisan ulang sebuah konten atau pernyataan yang telah dibuat oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Kita bisa mengganti katanya menggunakan sinonimnya, dan kita juga boleh merubah susunan katanya, asalkan dengan catatan tidak boleh mengubah maknanya. Jadi harus tetap mempertahankan inti yang disampaikan dari referensi yang kita gunakan. Seperti itu teman-teman, semoga dapat dipahami. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah video bedah skripsi bab 2 bab tinjauan pustaka jurusan pendidikan matematika. Apabila kalian video tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan sambung deskripsi di jurusan pendidikan matematika. Khususnya di video ini adalah bab 2-nya.